Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sedetik pun kau tinggalkanku, anugerahmu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum
Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikanmu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerahmu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadimu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikanmu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikanmu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikanmu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau
kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Betapa Tuhan itu baik bagi orang yang merindukannya. Dia memberkati dan puaskan kita dengan segala kebaikannya. Katakan amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya sampai hari ini Tuhan senantiasa memberkati menyertai setiap langkah kita. Amin. Yang mengalami berkat penyertaan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara, katakan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Boleh saudara lihat dan senyum kiri kanan saudara, sapa, katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Sekali lagi depan belakang katakan Tuhan mengasihimu saudaraku. Haleluya. Sebagai satu keluarga dalam Tuhan, mari bersama-sama kita rindukan hadirat Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita satukan hati kita Bapak Saudaraku. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini. Tangan kasih-Mu yang memberkati setiap langkah kami. Kami merasakan hadir-Mu, memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah kami, mencurahkan segala yang baik dalam hidup kami. Sebab itu dengan rasa syukur dan penuh sukacita, kami datang ke rumah-Mu bersama dengan saudara seiman. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu memuliakan nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang membebaskan, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis. Kami buka hati kami, berkuasalah atas hidup kami, urapi kami. Mata kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah kami saat menyembah. Dan kami nyatakan datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam ibadah kami sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya bersama berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap hati mari terus naikkan syukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan segenap hati kami naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ini setiap kami yang bersyukur. Ku naikkan syukur padamu. Kami datang di hadapan tahta-Mu, bersyukur kepadamu Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan
saudara sendiri katakan segala. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah. Mari sekali lagi mengangkat tangan bersama-sama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, 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 terpujilah namamu. Yesus, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih. Kami datang di hadapan tahta-Mu. Kami persembahkan pujian syukur kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik. Kami bersyukur. Mari saudaraku kita naikkan syukur. Sebab Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu setia. Mari bersyukur. Terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Oh, mari angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu kami sembahkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu ya Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini yang menjadi doa kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi ya Bapa, kami terus selalu berkata Tuhan Yesus Kau baik. Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Kami mau tetap
Berkata Tuhan Yesus kau baik. Mari angkat tangan saudara sendiri, katakan ku sembah Yesus. Sungguh kami tak dapat balas semua kasih dan kebaikan-Mu. Kami sembah. Kami rindu selalu. Mari bersama-sama sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu dengan tangan terangkat bersama-sama sekali lagi. Sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Kami menyembah-Mu, iya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas hanya dengan sembah kami. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ini doa kami. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari katakan dengan sungguh. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus ku sembah. Oh Engkau Tuhan yang baik, kami sembah. Betapa Tuhan itu baik bagi setiap orang percaya. Kami datang dengan segenap hati, mata kami tertuju memandang-Mu, dan kami angkat tangan. Mari datang menyembah bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Sembahlah Dia Tuhan Yesus yang mulia. Di hadapan tahta-Mu kami bersujud padamu. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan dan kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap langkah kami. Mari saudara jangan berdiam diri. Sembahlah Tuhan, sembahlah Dia Yesus Raja kita. Haleluya. Apapun yang terjadi, kami akan tetap berkata Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Segeralah marah. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Raja kita, layak dimuliakan. Mari angkat tangan tinggi-tinggi bersama-sama.
segala raja. Raja, mari saudara sendiri angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Dialah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesus namanya. Yang berkuasa, Tuhan Yesus Raja kami. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama, angkat tangan buat Raja. Mari angkat tanganmu saudara. Oh, nyatakan Yesus Tuhan, Kau Raja. Bersorak-sorailah yang terbaik, berikan tepuk tangan bagi Raja segala raja. Sorakan haleluya, serukan hosana. Engkau Yesus Tuhan Raja kami, yang berkuasa, yang bertahta di atas pujian kami. Bagimulah hormat, bagimulah pujian, kemuliaan, kejayaan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berkata amin. Mari bertepuk tangan sambil bersorak, katakan haleluya. Seberapa yang percaya Yesus Raja segala raja ada di tengah-tengah kita, lambaikan tangan saudara, katakan siap memuji Tuhan. Yang bersuka cita katakan yes. Kasih tos kiri kanan, Tuhan girangkan kita. Come on. Bersukacitalah, masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur. Katakan amin. Sama-sama katakan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai. Sekali lagi sama-sama. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kasih tahu kiri kanan saudara, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Yang bersuka cita lambaikan tangan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh.
bersuka sebab Dia kirangkanku. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Mari saudara sendiri katakan, memasuki. Bersuka citalah, bersyukurlah. Lagi katakan kiri kanan. Bersuka cita. Lambaikan tangan saudara. Katakan, Dia kirangkanku. Sekali lagi sama-sama. Dia kirangkan. Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh. Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka. Sekali lagi sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini bersuka citalah karena Dia kirangkan kita. Angkat tangan sama-sama. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Yang bersuka cita karena Tuhan, tepuk tangan sama-sama. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Bersukalah, bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, yeah. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Lambaikan tangan saudara tanda bergirang sama-sama. Yeah. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, lagi. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Angkat tangan saudara katakan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan amin. Yang bersuka cita bergirang karena Tuhan, katakan haleluya. Sorakan haleluya. Saat kita bersuka cita, biar hidup kita hanya untuk Tuhan, katakan amin. Suka-sukamu Tuhan, katakan boleh kita bernari-nari sama-sama. Haleluya. Siap. Sama-sama. Sebab kita telah ditebus dengan darahnya, biar kita terus memuji-muji Tuhan, katakan haleluya. Sama-sama katakan, semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Katakan, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Boleh katakan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan namanya. Mari menari sama-sama. Come on. Umat Tuhan bersuka cita, kita menari-nari untuk Tuhan, katakan yeah. Lagi katakan, semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, katakan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan namanya. Mari menari dua kali ke kiri, dua kali ke kanan, angkat jempolnya ke tangan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya rindu kita menari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan semua, kita bantu sama-sama. Haleluya.
Sekali kanan, dua kali ke kiri lagi. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Katakan. Suka-sukamu Tuhan. Katakan. Suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Biar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk mengalami penuaian, katakan amin. Sebelum kasih tahu kiri kanan suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari silakan duduk dalam hadiratnya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Mari katakan bersama saya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Jangan kita bangga karena kita kuat. Jangan kita bangga karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang intim. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Selain itu, sesuai dengan kesimpulan Kongres Lausanne di Seoul tahun 2024 yang lalu, kita diingatkan, let the church declare and display Christ together. Gereja harus declare dan display Christ bersama-sama. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus. Siapa pribadi Yesus Kristus? Kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Jesus for everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus, mewujudkan sifatnya, karakternya, ajarannya. Kita harus menjadi garam dan terang. Hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa di sorga.
Roma 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Kita diingatkan dalam melayani Tuhan harus berfokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Melayani Tuhan bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan sorga. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dalam menyelesaikan target amanat agung tahun 2033, saat ini kita berada di tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun di mana bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi yang luar biasa, justru dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2025. Dikatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara tentang penuaian, yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengenai penuaian jiwa-jiwa, kita sedang berada dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus diingatkan bahwa tugas utama kita tanpa melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Tetapi pada hari-hari ini, justru Tuhan mengingatkan kepada gerejanya bahwa Pentakosta tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang bersepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat ini bisa diartikan, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu baru tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Jadi kalau target penyelesaian amanat agung tahun 2033, maka kita harus bersiap-siap. Karena waktunya sudah singkat. Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau berkata Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033, ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Rick Warren yang juga percaya bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, pada tahun 2007 membentuk kelompok yang bernama Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung. Ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu yang disebut dengan 4B. B pertama, Bibles. Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Yang kedua, believers. Memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, bodies of Christ. Mengajak gereja-gereja untuk menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, breakthrough prayer. Mengajak setiap orang percaya agar berdoa bagi mereka yang belum percaya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Selain penuaian jiwa-jiwa, maka tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi.
Haleluya. Kalau kita melihat kitab Nabi Hagai, maka di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Tuhan menegur bangsa Israel karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, yang pertama mereka menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah tetapi tidak pernah cukup karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, dirampok, dan lain-lain. Memasuki tahun 2025, adakah di antara kita yang keadaannya sama seperti orang Israel pada waktu itu? Kalau kita mau mengalami penuaian berkat secara materi, maka kita harus melakukan seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Mungkin selama ini, kita hanya mementingkan rumah kita saja yang dibangun. Sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Selama ini kita tidak membangun rumah Tuhan yang adalah tubuh kita. Yang kita bangun selama ini hanya kedagingan kita saja. Mari kita bertobat. Kita bangun kerohanian kita. Menjadi seperti gambar Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi pemenang. Saya percaya kita akan menuai berkat secara materi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ada pendapat dari sebagian orang bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Alasannya, yang pertama, persepuluhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah sekarang ini, memberi untuk Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja. Tetapi kita bisa memberi lebih banyak, termasuk memberi seluruh hidup kita. Apakah pernyataan ini benar? Ini jawabannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tentang persepuluhan, maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat. Ini dilakukan oleh Abraham dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai gambaran memberi kepada Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam hukum Taurat diberikan oleh umat Tuhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Yang ketiga, persepuluhan pada masa setelah pembuangan ke Babel. Ketika umat Tuhan tidak setia terhadap perjanjian dengan Allah, maka Allah menegur mereka. Kalau mereka ingin sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka mereka harus menunjukkan komitmen, yaitu dengan mempersembahkan persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, persepuluhan pada zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengkritik persepuluhan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak menolak praktik persepuluhannya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata, yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan, dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Yang kelima, persepuluhan pada zaman anugerah masa kini. Seperti yang tadi disebutkan
bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Sehingga tidak perlu ada aturan-aturan dalam memberi persembahan seperti persepuluhan. Kita bebas memberi, termasuk mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Ini sepertinya baik, tapi tidak benar. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang Tuhan minta kepada kita untuk dipersembahkan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan, apalagi yang lebih besar dari itu, termasuk persembahan seluruh kehidupan ini. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan dipersembahkan dengan respon atas kesetiaan Tuhan. Allah selalu setia dan tetap setia sampai pada hari ini. Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Apa berkat yang Tuhan sediakan kalau kita memberikan persepuluhan? Kita akan baca di Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau berdoa buat saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Ada berapa banyak di antara saudara berkata amin? Saya percaya Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami saat ini sesuai dengan tema yang Kau berikan kepada kami tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Sekarang terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau?
Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan, Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Yang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Berkati. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur. Terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau melihat anak-anak-Mu. Kau saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita pasti diberkati dengan pesan firman Tuhan hari ini, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita akan membawa persembahan kita yang kedua, yakni persembahan untuk pembangunan gedung parkir gereja kita.
Mari dengan sehati kita menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sekali lagi kita berdoa untuk persembahan yang kedua ini Bapak Saudaraku. Kita satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami terus kesempatan untuk menabur untuk pembangunan gedung parkir gereja-Mu. Kami rindu ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan memberkati pembangunan gedung parkir gereja ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang setia mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah setiap umat-Mu yang menabur dengan sukacita. Kami percaya orang yang menabur pasti akan menuai. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur. Bersama-sama kita berkata, amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya yakin dan percaya kita sudah diberkati dengan pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berikut kegiatan gereja kita untuk 1 minggu ke depan yang kami rangkum dalam Tabga Bengkong Weekly News. Pertemuan dan fellowship Gembala FC bersama Gembala kita, Bapak Pendeta Filemon Meliala, akan diadakan pada hari Senin jam 7 malam di ruang ibadah utama. Kelas Kom seri 100 akan diadakan pada hari Selasa jam 9 pagi dan jam 7 malam di gereja kita. Family Care, Kesatuan hati, tumbuh bersama, menenangkan jiwa. Yes! Family Care atau kelompok sel akan diadakan pada hari Kamis jam 7 malam di wilayah masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang belum bergabung dalam Family Care dan rindu untuk bergabung, silakan mendaftar ke resepsionis setelah ibadah ini. Junior Church, ibadah khusus remaja, akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di Chapel 2, dan pada hari yang sama akan diadakan ibadah pemuda pada jam 7 malam di ruang ibadah utama. Ibadah WBI Wanita Betel Indonesia akan diadakan pada hari Sabtu 22 Maret 2025 jam 4 sore di Chapel 1. Mari wanita bijak hadirlah dalam ibadah tersebut. Minggu depan akan diadakan ibadah raya sebanyak 5 kali. Ibadah yang pertama pada jam 7 pagi, ibadah yang kedua pada jam 9 pagi, ibadah yang ketiga pada jam 11 siang, ibadah yang keempat pada jam 5 sore, dan ibadah yang kelima pada jam 7 malam. Untuk ibadah 1, 2, dan 3, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Debbie Samuel, dan untuk ibadah 4 dan 5, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Marlon Sihaan. Ibadah sekolah minggu mengikuti jadwal ibadah raya sesi 1, 2, 3, dan 4. Bagi jemaat Tuhan yang ingin membawa persembahan secara non-tunai, silahkan scan QR Code yang tertera pada amplop, dan amplop dapat dikembalikan ke dalam kantong persembahan yang berjalan seperti biasa. Dan kami menghimbau kepada jemaat Tuhan untuk tidak mencoret atau melipat amplop yang tersedia. Berikut laporan penerimaan persembahan pembangunan parkir gereja kita. Baik persembahan ekstra di ibadah raya dan persembahan melalui transfer bank dan barcode sebesar Rp921.314.091. Kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara, mari doakan dan turut menabur untuk pembangunan parkir gereja kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia menabur untuk pembangunan parkir gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati taburan saudara. Demikian Tabga Bengkong Weekly News. Untuk update lebih lanjut, saudara dapat mengunjungi akun sosial media gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.